Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, alhamdulillah malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah melaksanakan atau mengikuti kajian ini, karena ini adalah salah satu wasilah dan kita berharap ini menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memaknai ayat 106 dan 107 ya, surat Al-Baqarah. Dan ayat ini terkait dengan hukum nasakh wal mansukh. Hukum tentang penghapusan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan an-nasakh wal mansukh. Nasakh dan mansukh. Kita ulangi pembahasannya. Berdasarkan atau dari permufradat ya, yang ada di dalam tafsir Jalalain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ta'ana al-kuffaru fin naskhi. Walamma, dan ketika ta'ana mencela al-kuffaru orang-orang kafir fin naskhi dalam masalah nasakh atau penghapusan hukum dari dalam suatu ayat gitu. Waqalu, mencelanya mereka itu dengan mengatakan inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yauma bi amrin. Sesungguhnya Muhammad itu menyuruh para sahabatnya pada hari ini sesuatu perkara itu. Wa yanha anhu ghadan, dan kemudian dia Nabi Muhammad gitu, atau Muhammad mereka menyebutnya, tidak mau menyebut Nabi. Dan Muhammad melarang perkara yang sebelumnya disuruh itu pada hari besoknya. Jadi mereka, orang-orang kafir, mencela Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan ini. Muhammad itu kok nyuruh para sahabatnya sesuatu yang kemudian pada hari berikutnya dilarang. Nah, untuk menjawab ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 106 surat Baqarah ini gitu, yang menjelaskan bahwa adalah sesuatu yang bisa terjadi, bahwa suatu hukum diturunkan hari ini dan besoknya hukum itu dihapuskan gitu. Atau dihapuskan, tapi setelah dihapuskan itu diganti dengan hukum yang lain gitu ya. Nah, jawaban Allah Subhanahu wa taala redaksinya, ma nansakh min ayatin. Ma di sini bermakna syartiyah. Ma apa saja. Nansakh apa saja yang nansakhu. Nansakh. Nansakh itu diambil dari kata nasakho yansakhu. Nasakho itu artinya menghapuskan. Nasakho fi'il madi, fi'il mudhari'nya yansakhu. Pakai nun jadinya nansakhu. Kenapa dikasrohkan? Kasrohkan. Kenapa disukunkan? Nansakh.
Karena ada ma syartiyah. Jadi kalau huruf syarat masuk ke fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya itu menjadi jazm. Jazmnya fi'il mudhari' itu kalau mutakalim apa disebutnya mutakalim ma'al ghair nun ya, itu mutakalim wahdah ya, ini mutakalim wahdah, mutakalim wahdah, mutakalim ma'al ghair jadi jamak gitu. Orang pertama yang berbicaranya itu jamak, maka jazmnya itu dengan disukunkan huruf akhirnya. Itu. Ma syartiyah, ma nansakh, tidak mana aja ayat gitu. Nansakh yang kami hapuskan, mana aja nansakh yang kami hapuskan min ayatin dari suatu ayat. Yang dimaksud dihapuskan di sini adalah ainuzila hukmuha, diturunkan di sini adalah tidak diberlakukan lagi. Seperti pejabat, nuzila diturunkan, artinya sudah tidak menjabat lagi. Gitu. Atau undang-undang diturunkan, dalam arti itu tidak diberlakukan lagi. Jadi ayat mana saja yang kami hapuskan, artinya nuzila hukmuha, dihapuskan hukumnya, gitu. Imma ma'alafziha, apakah penghapusan hukum itu dilakukan beserta dengan lafaznya, sekalian dengan lafaznya dihilangkan. Lafaznya di sini adalah bacaannya. Jadi hukumnya dihilangkan, bacaannya juga dihilangkan, aula atau tidak. Jadi hukumnya dihilangkan, tapi ayatnya masih dibiarkan untuk dibaca. Jadi mana saja ayat yang dihapuskan hukumnya, apakah penghapusan hukum itu bersama dengan dihapus ayatnya atau bacaannya atau tidak? Gitu. Nah ini dijelaskan wa fi qiraatin bidammin nuni min ansakha ayna murka au jibrila binasikha. Di dalam wa fi qiraatin, di dalam qiraat yang lain, di dalam cara baca yang lainnya gitu ya. Nunnya itu didomahkan, bidammin nuni, didomahkan. Jadi bacanya itu bukan nansakh tapi nunsikh gitu. Apa bedanya nansakh dan nunsikh? Dua-duanya fi'il mudhari', tetapi kalau nansakhu itu fi'il mudhari' sulasi mujarrad gitu, dari nasakho. Kalau nunsikh itu fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari' dari sulasi mazid. Sulasi mazid artinya yang sudah ditambahi huruf tambahan, dan itu menambahkan makna. Jadi kalau nunsikh, fi'il madhinya itu ansakho, ditambahkan hamzah di depannya. Ansakho yunsikhu, ansakho nunsikhu, gitu ya. Apa bedanya? Kalau nasakho itu menghapus, kalau ansakho menyuruh untuk menghapus. Membuat orang menghapusnya. Kalau Allah bilang nansakhu ayatan, aku menghapus ayat. Kalau Allah bilang nunsihuka ayatan, aku menyuruh kamu untuk menghapus ayat. Jadi kalau dibaca nunsikh itu bimana Allah mengatakan aku atau kami, pakai mu'azzam nafsah ya. Kalau Allah itu nggak bilang ansakhu, tapi biasanya pakai nun. Karena bukan berarti Allah itu menyebut kami, Allah itu ada 2 atau 3. Tapi ini bimakna mu'azzam nafsah, mengagungkan